Halo, kabar? Halo, kabar baik semuanya. Semoga baik-baik sehat selalu. Jadi di sini saya memperkenalkan game yang baru saja saya buat minggu ini. Ya, minggu ini. Aku kira-kira ya sudah buat aturannya dan kerangkanya sekitar 3 minggu. Gambarnya ini semua sekitar 4 hari, mungkin 3 hari. Lalu memasukkannya ke playing cards IO ini dari itu. Sekitar 4 jam. Jadi mohon maaf kalau misalnya masih ada yang kurang. Oke, jadi ini adalah game buatan saya yang berjudul A War Beneath the Fog, sebuah perang di bawah kabut. Dan di game ini tuh mengandalkan, ya, terlalu mengandalkan keberuntungan. Ya, jadi ya berstrategi juga boleh di game ini. Cuma saja mungkin akan lebih mengandalkan keberuntungan. Oke, jadi game ini ada lima kartu untuk masing-masing kubu. Dari 5 kartu ini cuma ada dua yang bisa digerakkan, Overseer, Assassin. Yang di belakangnya ini adalah kartu perangkap. Nanti akan dijelaskan uh, seiring dengan permainan. Lalu ada koin. Koinnya ini ada 13. Yang 3 di tengah, lalu masing-masing kubu dapat 5. Koin ini fungsinya itu untuk ongkos maju. Meskipun kalau misalnya pemain kehilangan semua koinnya, mereka masih bisa maju dan menggunakan skill. Cuma saja tidak punya koin itu bahaya sekali. Nanti biar aku jelaskan. Oke, jadi mulai ya. Ini kan pemainnya kan dimulai dari angka 2. Jadi kalau misalnya putar dadu dan dapat angkanya 1, ya itu. Berarti masih bisa gerak. Cuma saja nanti koinnya bakal diambil dan dia dikembalikan lagi. Nah, ini dia. Ini kan akan mau supaya overseer-nya maju. Dia ada di posisi angka 2. Aku putar. Aku dapat 19. Dia maju. Dan aku yang harusnya memberikan koin ke sini, karena tidak perlu. Dikarenakan aku dapat 19. Kalau misalnya aku dapat 1, maka overseer-nya akan tetap maju dan koinnya akan jatuh ke treasure box. Jadinya seperti itu. Fungsinya dadu masih bisa maju. Cuma saja nanti kehilangan koin. Ya, memang ini bisa pilih ya, mau yang maju mau yang mundur ya, boleh overseer, boleh assassin. Dan ini pergerakannya itu juga aku bebas. Misalnya assassin bisa ke bawah, juga bisa ke atas, bisa maju, bisa ke belakang. Seperti ini. Kalian mau maju atau mau mundur atau mau ke kanan ke kiri terserah. Nanti tergantung sesuai bagaimana sukanya. Oke, jadi itu tentang tadi itu tentang aturan pergerakan. Sekarang aturan memakai skill. Jadi di sini tuh masing-masing karakter itu punya 2 skill selain bergerak. Overseer itu skillnya itu target dan invisible. Target itu kalau target itu pertama putar dadu. Dia dapat dapat angka 16. Berarti targetnya berhasil dan overseer bisa kasih target ke karakter lawan. Bisa assassin, bisa overseer. Target ini fungsinya itu kalau misalnya assassin ketemu dengan karakter yang kena target, makanya gitu ketemu itu tuh karakternya ini akan langsung mati. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa harus pakai target. Nah, ini tuh berhubungan dengan koin.
Kalau misalnya ada assassin kemudian assassin, kalau misalnya kok assassin merah koinnya itu cuma 4, sedangkan assassin biru koinnya ada 5, maka assassin merah itu otomatis dibunuh dan kembali ke petak nomor 2. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya koinnya sama imbang 5-5? Maka itu akan terjadi stalemate atau pertarungan imbang. Jadi asasinya tidak bisa digerakkan. Cara untuk bisa lepas dari ini itu pakai overseer, mengcast target ke assassin musuh. Maka maka itu ya. Tidak peduli berapa jumlah koinnya, imbang atau tidak, assassin biru ini bakal kill dan kembali ke awal. Nah, kalau misal assassin ketemu dengan overseer, itu lebih gampang lagi. Nggak ada yang stalemate. Ya, overseer-nya ya sudah langsung mati, kembali ke awal lagi. Oh iya, tadi aku menjelaskan ya skill target dari overseer dan skill membunuh atau assassin dari skill assassin atau kill dari assassin ini. Lalu sekarang skill kedua, overseer. Dia itu punya skill kedua namanya invisible. Putar dadu. Nomor 3 gagal. Berarti koinnya bakal ke sini dan overseer tidak bisa menggunakan invisible. 16. Nah, 16. Ini kan di peta 2. Jadi overseer biru bisa menggunakan invisible. Invisible tandai dengan ini. Diputar baliknya menunjukkan pohon hitam, pohon mati. Kalau invisible ini, assassin itu tidak bisa menyerang overseer. Nah, ini ada juga nih. Dalam mode invisible, overseer itu masih bisa maju, tapi tidak bisa menggunakan skill lain. Kalau menggunakan skill lain maka invisible-nya batal, tapi dia masih bisa maju. Putar. Angka 16, dia bisa maju. Aman. Angka 10, masih aman, dia bisa maju lagi. Angka 14, masih aman, maju. Angka 10, masih aman, maju. Nah, seperti ini. Angka 12. Nah, ini menguntungkan sekali kan? Angka 10 masih masih bisa jalan. Angka 1. Nah, angka 1 kurang dari nama petanya. Maka invisible hilang. Nah, jadi itu invisible. Lalu ada juga skill lain. Skill assassin. Skill kedua assassin. Namanya dash. Ini nama 4. Dash. Gagal. Koin pindah ke sini. 13. Dash berhasil. Pemain merah mendapatkan koin lagi. Dan assassin boleh gerak 3 petak sekaligus. 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi di dash itu kayak ini. Bisa langsung lompat 3 petak sekaligus. Nah, kan mungkin pertanyaan. Nah, kalau misalnya di depannya itu ada musuh bagaimana? Ya, jadi nanti dilompati. Jadi kan 1, 2, 3. Kayak gitu. Oh iya, ngomong meskipun ada musuh tuh mas nanti bisa tetap stalemate nanti. Kalau misalnya si karakter biru ini memilih untuk menyerang bukan atau daripada
daripada itu menghindar. Oh ya, sekali lagi. Ini stalemate ini terjadi atau enggak itu terserah pemainnya. Jadi misalnya kalau nih giliran merah, merah maju. Nah, nanti kalau dia putar lagi. Nanti ini terserah pemain biru. Dia mau maju ke depan dan nyerang merah atau dia mau menghindar. Seperti seperti itu. Menghindar untuk menghindari stalemate dan membiarkan pemain biru untuk maju dan menghadapi perangkap. Perangkap ini merupakan bentuk pertahanan. Terakhir, perangkap ini itu antara sangat berbahaya atau sangat rentan. Jadi ada tiga. Jadi ada tiga perangkap. Seperti yang kalian lihat sini tidak sama perangkapnya. Di sini perangkapnya adalah hipnosis. Di sini perangkapnya sergap atau ambius. Yang di bawahnya bribe atau suap, lalu sini ambius kayak seperti itu. Ya, jadi ini saat sebelum mulai permainan, pemain menata kartu perangkap mereka, kemudian taruh secara acak atau sesuai keinginan mereka mau taruhnya kayak apa. Tapi pokoknya harus di kolom satu ini. Ini kalau kalau assassin sudah ke sini dan dia putar dadu, dia dapat angka 7. Lebih kecil dari 19. Maka perangkap ini akan kebuka. Ambius, sergap. Ambius atau sergap itu punya efek untuk langsung membunuh assassin. Jadi assassin langsung pindah ke belakang. Nah, setelah perangkap terbuka, perangkap tidak tertutup lagi. Jadi kelihatan ini apa perangkapnya. Dan kalau misalnya ini tuh perangkapnya ini yang paling mudah. Dan yang kedua itu adalah hipnosis. Jadi ke sini, putar lagi, dia dapat angka 19. Dia dapat angka 19. Nah, berarti perangkapnya itu tidak jalan. Assassin bisa lewat. Putar lagi. Ini bisa ini. Putar lagi. Assassin biru melakukan dash untuk menyelamatkan tuannya. Tapi tidak cukup waktu. Putar lagi. Sudah kalah. Kubu merah menang. Nah, itu tadi contoh kalau misalnya buntung buntung sekali. Kalau pemain tuh bisa dapat nomor petak 19 atau X tambah 3 sama dengan 19. Tambah salah. Tapi itu buntung sekali kalau misalnya pemain itu mendapatkan petak 20 atau X tambah 3 sama dengan 20. Ya, sama aku lupa bilang lagi. Saat kesini toh, saat pemain sudah sampai ke posisi ini, mau dapat satu, mau dapat dua, mau dapat berapalah, dia itu bakal tetap maju dan membunuh si mastermind. Karena pada titik ini tuh udah kalah. Kecuali kalau assassinnya itu kebetulan ada di sini, dia pakai dash, kemudian tuh berhasil menyusul, kemudian jadi stalemate. Dan itu bisa ini overseer kasih target ke assassin merah, kemudian assassin merah kembali. Nah, kayak gitu. Iya, kembali lagi ke bagian fungsi dari perangkapnya. Ini hipnosis. Kalau misalnya ini diputar dan kurang dari 19, maka assassin merah ini akan ganti kubu menjadi assassin biru. Ya, ini sih nggak ganti warna, tapi ya karena emang nggak ada fiturnya di playing card ini untuk ganti warna. Atau kalau ada, aku juga nggak punya cukup waktu untuk mengubahnya. Ya, tapi pada intinya tuh karena ini hipnosis, maka assassin ini kubu biru itu bakal punya dua assassin. Nah, nanti kalau kayak gini ceritanya itu ini perannya overseer datang. Overseer bisa bisa
memberikan target nggak ke musuh, nggak cuma ke musuh, tapi juga ke kawan. Kawan yang terkena hipnotis, kalau kena target, maka dia itu akan langsung bangun dan dia akhirnya kembali menjadi kartu sekutu, ke kartu kawan lagi, kartu merah. Baiklah, itu ada perangkap kedua, perangkap hipnotis. Lalu ini dia perangkap yang paling itu uh, yang paling susah kena, tapi juga paling susah keluar atau disembuhkan. Suap. uh, Kalau karakter ini kena suap, kemudian itu dia buta dadu, kemudian daduhnya itu di bawah 20 atau di bawah 17, maka tergantung dari jumlah koinnya itu, maka kartu assassin ini bisa menjadi sekutu biru lagi, mengkhianat. Tapi kali ini karena dia mengkhianatnya itu bukan karena hipnotis, tapi karena kemauan sendiri, maka jadi kalau mau dapat dia lagi itu susah. Oh ya, untuk tapi itu cuma bisa berhasil kalau misalnya jumlah koin kubu merah itu lebih sedikit dari kubu biru. Katakanlah kubu biru tuh punya koin 5. Kubu biru punya koin 5, kubu biru cuma punya koin 4. Ya, otomatis dan kocokan dadunya juga di bawah 20 dan 17. Maka otomatis bakal jadi ini pindah kubu. Bedanya hipnotis dengan swap itu kalau misalnya dikasih target, dia itu nggak bakal peduli dan tetap maju maju mundur untuk mengasasin bos lamanya. Kalau kalau mau dapat assassin ini lagi, maka ini caranya. Kubu merah harus mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya supaya dapat 5 lagi. Kemudian berikan target ke assassin merah supaya dia balik lagi jadi kartu kawan. Gimana caranya dapat koin? Gunakan skill. Nah, jadi bisa ini misalnya itu invisible lah. Dia mau jadi pakai invisible lah. Dia dapat angka 3. Ya ampun, tambah rugi. Kemudian putar lagi. Dapat 16. Invisible. Dapat koin kayak gini. Kemudian cast target. Cast target ke biru. Yes, dapat koin. Kemudian lagi. Putar lagi. Pakai skill invisible. Invisible, dapat koin lagi. Nah, seperti itu. Dan itu harus dilakukan cepat sebelum si kedua assassin ini sampai ke sini. Kalau misalnya sampai Foxy dibunuh juga dan dia pindah ke sini, maka nanti permainan cuma bisa ngandelin perangkap sebagai pertahanan terakhir. Jadi bisa dibilang tuh permainan ini punya 3 ronde, tergantung keberuntungan. Kalau misalnya beruntung banget, pas sampai di sini dapat angka 20 atau angka 17, bisa langsung selesai permainannya. Kalau enggak ya diulang-ulang 3 kali. Oh iya, itu aku sudah bilang itu. Oh iya, aku hampir lupa. Ini aku selalu kelupaan Chariot. Chariot atau kereta. Ya, ini tuh nggak cuma hiasan, tapi ini tuh merupakan karakter lain. Nah, ya maaf ya, ini juga mungkin lebih enaknya kalau pakai kartu emang supaya nggak lupa. Tapi kayaknya nggak perlu sih, karena nanti Chariot itu nggak seperti karakter subversif atau assassin. Chariot itu diam aja. Jadi
Jadi chariot itu punya fungsi untuk melakukan transfer atau teleportasi karakter. Ya, chariot itu bisa melakukan transfer karakter. Dan jarak transfer dan jarak teleportasinya itu 5. Jadi misalnya ini overseer ada di sini. Kalau chariot menggunakan teleportasi atau transfer, maka dia bisa gerak 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini. Lebih jauh daripada dash punyanya assassin. Tapi tapi nggak cuma kartu kawan. Jadi chariot ini juga bisa untuk memindahkan kartu musuh. Jadi misalnya ini kubu biru ini sudah sampai ke sini, sudah dekat sama mastermind, tapi karena kubu merah pakai transfer ke assassin biru, dia itu bisa dimundurkan 1 2 3 4 5. eh Agak-agak bahkan, tapi ini ongkosnya itu pakai chat itu tinggi juga. Jadi kalau misalnya overseer dan assassin, kalau pakai skill, kalau kalau misalnya kocokannya gagal, paling cuma rugi 1. Chariot itu toh ongkosnya itu 3 koin. Jadi koinnya masukkan sini 1 2 3. Nah, kemudian putar lagi. Dia dapat angka 10, berarti dia overseer ini bisa jalan 5 dan koinnya balik 1 lagi. Nah, ini dia. eh ini sacrifice pengorbanan kalau pakai transfer, pakai pakai chariot. Kehilangan 2 koin. Nah itu tuh kalau misalnya beruntung. Kalau misalnya enggak, nah itu dapat 9. Maka enggak cuma koinnya, maka ya ini ya, enggak cuma ketika koin yang dimasukkan ke treasure box atau harta karunnya itu enggak baik lagi, transfernya itu juga gagal. Nah, jadi chariot atau kereta itu mungkin lebih cocoknya itu tuh jadi kayak semacam senjata terakhir. Ya, senjata terakhir katakanlah assassin tuh sudah berhasil melewati perangkap. Dia tuh cuma tinggal perlu putar satu dia cuma perlu satu giliran lagi, nggak perlu putar dadu buat ngebunuh si mastermind. Nah, katakanlah ini giliran biru. eh Katakanlah ini tuh sekarang itu giliran merah dan setelahnya itu nanti giliran biru. Saat giliran biru nanti langsung ke mastermind sudah kalah. eh tapi alih-alih ke sini, kita sebagai kubu merah menggunakan chariot. Udah itu dimundurkan lagi nih. 1 2 3 4 5 kayak gitu. Baik, Kos aku sudah menjelaskan ya tentang ini, tentang skillnya overseer, tentang skillnya assassin, tentang fungsi-fungsi perangkap, dan juga soal senjata pamungkas kereta. Nah, sekarang kita bahas lagi fitur lainnya. Ini, buat poin kekayaan. Jadi teman-teman di game ini tuh ada aturan lain. Kita bisa, nah di sini tuh kayaknya itu ada 3 kan? Tapi kita tuh tidak boleh mengumpulkan koin lebih dari 5. Koinnya itu harus 5 aja. Nah, sekarang gimana kalau misalnya overseer pakai skillnya berhasil, tapi itu koinnya masih ada 5 di sini. Ya, ini sebagai, nah makanya dapat koinnya 6 kan? Tapi karena aturannya koinnya cuma boleh ada 5, maka ini balik lagi.
Tapi itu kan berarti itu sia-sia. Sebab gantinya, hmm, maka pinnya yang di sini yang dari 0 bisa pindah ke 1. Nah, kalau misalnya pemain bisa koinnya itu bisa awet 5, kemudian dapat koin terus, maka ini juga bisa tetap maju-maju. Dan kalau maju udah sampai 10, pemain merah menang. Bahkan walaupun mastermind biru masih hidup, tapi mastermind merah sudah menang. Karena di game ini ada cerita, di game ini ada ceritanya. Jadi di game ini sebenarnya cerita itu ada semacam dua kubu yang assassin dan mata-mata, organisasi pembunuh dan mata-mata. Nah, mata-mata ini fasih ini yang menggunakan, yang ahli nujum yang mata-matai menggunakan sihir dan juga assassin. Nah, kedua kubu ini sama-sama sama-sama itu bekerja untuk mendapatkan profit, untuk mendapatkan harta kekayaan. Makanya ini dua kubu ini mau saling membunuh untuk mengambil kekayaan yang sebelahnya. Tapi selain itu ya dalam perjalanannya assassin dan overseer masing-masing kubu, mereka itu harus melewati tempat yang namanya daratan kabut. Di daratan kabut ini ada banyak harta karun yang didapatkan jika kalau misalnya overseer atau assassin menggunakan skill dan berhasil. Nah, aku udah bilang kan kalau misalnya ini cuma menggunakan profit, jadi kalau misalnya pemain berhasil mendapatkan buat poin atau poin kayaknya sampai 9, itu maka berarti udah kaya-kaya. Kaya-kaya 10 kali lipat dari kubu lawan. Sehingga akhirnya tuh tujuan untuk membunuh kubu lawan itu sudah tidak penting lagi karena sudah terlampau kaya dibandingkan kubu lawan. Nah, jadi seperti itu ceritanya di game ini. Ya, makanya game ini ada dua ending. Ending pertama yang ending normal yang membunuh mastermind lawan, dan ending kedua yang itu eh, kekayaan tak terduga kayak seperti itu. Oke, jadi kira-kira sudah cukup itu aja. Dimainkan ya kawan-kawan dan diberi masukan ya. Terima kasih.